Oke, saya terima kasih. Saya jelaskan dari awal. Saya menyukai pertamanya fotografi ya, bukan makro dulu. Nah, di fotografi ini dulu saya tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil waktu itu. Kalau sekarang sudah terbuka ya. Nah, pada saat itu sekitar tahun 85-86. Nah, datang sekelompok bule berkunjung karena memang desa tempat saya lahir itu adalah desa wisata waktu itu. Nah, dari desa Sanggu. Mereka berwisata, kemudian nginap di situ. Nah, pada saat nginap itu, sebagian dari mereka itu kan ada yang fotografer, videografer, walaupun waktu itu peralatan mereka itu masih peralatan yang jadul dulu. Kalau yang waktu dulu kan sudah canggih, tapi sekarang sudah jadul. Nah, waktu melihat mereka membongkar alat, di situ saya mulai tertarik. Apa fungsinya? Dan kemudian, waktu itu kan saya masih bocah tuh, umurnya 6 tahun. Masih ingusan. Nah, saya dijadikan model di bawah pohon kelapa tanpa baju, masih ingusan. Dan kemudian walaupun memang kita kan nggak ngelihat hasilnya. Nah, itu di situ pertama saya tertarik. Kemudian setelah berjalannya waktu, sering ikut kawan-kawan moto. Nah, kemudian setelah saya kuliah, saya bisa ini beli yang pocket yang murahan. Nah, terus beli yang roll-rollnya tuh kalau ada uang beli. Nah, moto ada uang cetak. Nah, kemudian selanjutnya itu kan sudah sambil belajar gitu ya. Kemudian pada seiring berjalannya waktu saya sudah kerja, kemudian ada rezeki. Nah, itu sekitar tahun 2014 akhir. Nah, 2014 akhir saya bisa beli kamera 1100D murahan waktu itu. Bukan murahan sih, lumayan harganya waktu itu, mahal. Nah, kemudian bagaimana saya bisa tertarik ke makro? Pada tahun 2015 awal, itu di Barito Timur, saya sudah kerja di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Itu ada apertur namanya Asosiasi Fotografer Barito Timur. Saya satupun di antara mereka tuh nggak ada yang saya kenal. Nah, saya lihat di Facebook, karena waktu itu sudah ada Facebook kan, itu ada mereka bikin workshop. Nah, yang ngajar workshopnya itu adalah Bang Nurdin Seruyan sama Bang Paujan Maududin. Nah, mereka berdua kan sesepuhnya makro Indonesia, yang Bang Nurdin berasal dari Kalimantan Tengah sama dengan saya, kemudian Bang Paujan juga dari Kalimantan Tengah. Saya belum tahu makro waktu itu karena saya taunya foto buat dokumentasi biasa aja. Saya bingung makro ini seperti apa. Saya lensa yang standar punya. Nah, di situ diajarkan makro. Saya bingung asalnya kan waktu paparkan di slide teknik makro seperti apa, kemudian cara setting lensa, cara setting kamera seperti apa. Itu saya bingung, saya nggak ngerti sama sekali, belum tertarik. Karena saya memang nggak tahu makro itu seperti apa awalnya. Nah, kemudian setelah di sesi akhir, sebelum dipraktek, nah di situ kan di slide-nya itu diperlihatkan foto-foto makro. Nah, di situ yang bikin saya tertarik melihat, karena saya tertarik di visual. Saya lihat ternyata fotonya bagus-bagus, ada belalang, ada semut, ada capung. Saya sangat terpana, ternyata ini sangat luar biasa. Dan dari situ saya mulai menyukai makro. Kemudian di sesi prakteknya diajarkan juga cara moto makronya seperti apa. Saya benar-benar menyerap ilmu terutama dari Bang Nurdin yang waktu itu ngajarnya, itu yang bikin saya tertarik ke makro yang pertama. Jadi sampai sekarang akhirnya terus berlanjut dari 2015 awal sampai di sekarang 2022 saya masih moto makro dan tetap moto makro. Sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Perkembangan makro fotografi sangat luar biasa, apalagi sekarang dunia tak terbatas. Saya bilang tak terbatas karena kita sudah bisa berhubungan dengan negara-negara lain, kita berhubungan dengan bagian-bagian provinsi lain di tempat kita. Nah, ini kan banyak macam nih,
banyak macam cara, banyak macam hewan, kemudian juga banyak komunitas. Nah ini yang membuat fotografi makro ini sangat berkembang. Karena komunitas itu akrab sekali, apalagi di Indonesia ada komunitas makronya sangat solid. Jadi luar biasa perkembangannya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya beberapa kali, bukan beberapa kali ya, sering dapat DM di Instagram saya maupun waktu dulu saya yang upload foto di website itu, banyak ilmuwan-ilmuwan luar yang menghubungi saya untuk mengetahui jenis-jenis dari apa yang saya foto, bagaimana cara saya mendekati mereka, pendekatan saya waktu memoto, bagaimana perlakuan saya kepada objek tersebut waktu memoto. Dan mereka itu adalah rata-rata saya lihat itu orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi, rata-rata ada yang S3, ada yang S2 yang menghubungi. Saya jelaskan saja bagaimana caranya. Jadi kemudian juga yang paling saya sangat bangga, di waktu itu kan ada National Geographic tuh tempat ngupload foto. Nah di situ ada kalau nggak salah dari Australia, guru TK. Nah guru TK tersebut dia minta foto saya yang saya upload itu, katanya dia mau screenshot untuk bahan ajarnya untuk muridnya di TK, untuk mengajar mereka tentang pengetahuan tentang makhluk hidup. Nah itu saya sangat bangga, sehingga memang makro ini peranannya untuk edukasi sangat penting. Lakukan beberapa kawan-kawan di Jawa, mereka menangkar objek. Nah hewan-hewan tersebut dipelihara, kemudian mereka pelajari. Kemudian pada saat penangkaran itu mereka dari awal sampai bertelur, sampai berkembang biak. Nah itu kan kadang-kadang ada yang sudah langka, yang didapat mereka pelihara, dikembang biakan dengan baik. Nah itu kan sangat mendukung untuk pelestarian serangga-serangga yang sangat rentan terhadap kemusnahan oleh yang berkurangnya tempat mereka sekarang. Oke, yang pertama, kalau untuk saya, tips saya nggak neko-neko. Saya tidak terbiasa menggunakan tips yang terlalu luar biasa. Hanya untuk ke objek, saya pertama mempelajari objek. Kayak capung ya, contohnya capung. Karena saya banyak moto capung, itu saya mempelajari bagaimana dia dari awal, dari molting. Molting ya namanya, dia keluar dari, mengeluarkan diri dari larvanya itu. Nah, jadi untuk capung saya biasa motonya pagi. Ini yang paling paling gampang untuk saya, karena saya nyari yang baru keluar molting itu. Tapi pada saat keluar molting itu yang bulu sayapnya itu sudah agak kuat. Nah dia kan terbangnya nggak cepat terbang kalau didekati jinak. Nah itu jadi kita tinggal geser-geser sedikit aja pakai ranting, pakai kayu, enak. Nah itu kalau untuk capung. Kalau untuk tips lain, kalau untuk setting, saya tidak terlalu neko-neko. Saya biasanya menggunakan di ISO 200 supaya 200 sampai 400 karena menghindari noise. Kemudian di aperture-nya saya gunakan di 4 sampai 6, itu yang standar saya. Kemudian saya cuma bermain di shutter speed. Nah karena saya biasa moto di lokasi yang sudah saya hafal. Nah kecuali kalau ke hutan, saya sangat senang juga moto ke hutan yang secara natural. Kadang-kadang saya jalan-jalan ke hutan. Nah di sini saya juga cuman mainkan di ISO-nya aja. Saya nggak pernah pakai lighting tambahan, cuman saya secara natural light aja gitu. Saya sangat mempelajari dari hewan. Saya baca buku literatur, kadang-kadang saya googling ini hewan seperti apa. Karena saya orangnya sangat penasaran sekali ya, kadang-kadang saya lihat ada postingan kawan-kawan dari provinsi lain atau dari negara lain, ini ada jenis yang ini. Saya langsung ke hutan, kadang-kadang saya nyari, ini ada nggak di tempat kita seperti ini. Nah itu. Buat kawan-kawan yang masih belajar fotografi atau sudah mendalami fotografi, terutama di makro, mari kita sama-sama kembangkan makro. Karena apa?
dari makro ini bukan cuman foto yang baik kita dapatkan, kadang-kadang juga mungkin kalau lagi hoki kita bisa dapat penghasilan dari situ. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama semangat, jangan jangan patah arang kalau melihat alat kawan lain yang hebat, karena sekarang dipakai smartphone pun juga bisa dengan bantuan lesbong yang cukup terjangkau harganya, bisa dapat foto makro yang bagus. Jadi mari bersama-sama belajar, sama-sama kita ini mumpung masih lingkungan kita masih terjaga. Kalau nanti lingkungan hilang mau makroan lagi kan sulit, sudah objeknya hilang. Jadi pada saat ini mumpung masih kita ada, nah ini motivasi saya yang saya moto makro ini. Motivasi saya suatu saat mungkin yang saya foto ini akan hilang dari peredaran. Nah, foto-foto yang saya punya ini saya simpan ya, saya pilah-pilah dengan rapi, karena suatu saat mudah-mudahan foto yang sudah saya ambil ini bisa berguna untuk keperluan edukasi di masa mendatang gitu.